Shalom. Shalom. Haleluya, mari Bapak Ibu kita mulai mesbah keluarga kita di rumah masing-masing. Kali ini bersama kami di tempat ini dan kita akan mulai ibadah mesbah keluarga. Kita mulai di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat semua anugerah dan kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami akan datang memuji dan menyembah Engkau, mari Engkau mengurapi setiap hati kami Tuhan, supaya kehendak Tuhan memenuhi hati kami dan kami boleh bertemu dengan Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Mari Engkau tolong kami Tuhan dan mesbah keluarga ini kami boleh bertemu dengan Tuhan dan kami mengucap syukur Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berkata, Haleluya. Amin. Amin. Mari kita hampiri Tuhan dengan pujian kita. Makasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara semua,
kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes ayat 25 sampai dengan 26. Mari kita baca. Anak kami Stangela akan membacakannya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama denganmu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan memberikan perkembangan semua. Baik, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, masih dalam suasana Pentakosta, ya, di mana kita mengingat 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita pada saat setelah Yesus naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan sebagai penolong kita, sebagai penghibur kita. Nah, di sini dikatakan ayatnya yang ke-26, ya, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini kata Tuhan Yesus. Roh Kudus di sini mengajarkan segala sesuatu. Nah, berarti banyak hal yang akan Roh Kudus ajarkan buat kita. Karena kita di dalam kehidupan ini kita terus belajar. Ya, kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, Bapak Ibu sebagai orang tua, kita terus belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Dan demikian juga anak-anak juga, bagaimana menjadi seorang anak yang baik. Istri juga, suami, bagaimana menjadi istri atau suami yang baik. Kita terus belajar. Dalam kehidupan ini selalu ada pembelajaran. Nah, orang yang mau maju adalah orang yang mau belajar. Orang yang mau mengupgrade dirinya dengan hal-hal yang baru. Nah, di sini dikatakan Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Nah, bagaimana caranya Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita? Nah, ini yang akan kita lihat malam hari ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat belajar dari Roh Kudus? Ya, karena kehidupan ini penuh dengan pembelajaran. Kehidupan ini penuh dengan hal-hal yang kita tidak ketahui. Nah, dengan adanya Roh Kudus membantu kita untuk memberikan hikmat kepada kita, untuk memberikan pengertian kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dan tentunya apa yang kita lakukan itu adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita di bumi ini selama kita hidup sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus. Kita perlu belajar bagaimana untuk kita mengambil tanggung jawab, ya, sebagai anak-anak Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan, menggenapi rencana Tuhan bagi bangsa ini, bagi bumi ini. Nah, di sini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita dapat belajar dari Roh Kudus. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan, yang akan kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat belajar dari Roh Kudus. Ya, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana kita mau belajar kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus? Kalau Roh Kudus belum tinggal di dalam kita. Nah, Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus sama seperti pada saat para rasul menanti-nantikan Roh Kudus. Ya, pada saat hari Pentakosta mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu dinyatakan. Ya, Kisah Rasul 2. Ya, kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 3 sampai 4.
Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 3 sampai 4. Dikatakan di sini, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus, Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, pada saat mereka menantikan Tuhan, ya, menantikan Roh Kudus, mereka penuh. Maka Roh Kudus datang, mereka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau dalam bahasa roh. Ya. Tanda kita dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Nah, firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan mendapatkan. Kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, mari kita minta Roh Kudus memenuhi setiap kita. Pada saat kita bertobat, kita mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita minta Dia tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita. Maka pada saat itu Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Nah, mari kita minta terus dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Allah itu. Tuhan, Roh Kudus melawat kita sampai dengan penuh. Dan tanda-tandanya adalah berbahasa roh. Jadi yang pertama adalah bagaimana supaya kita dapat belajar dari Roh Kudus. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana kita dapat belajar dari Roh Kudus? Kita mendengar suara Roh Kudus. Kita belajar mendengar suara Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 17, Yohanes 14 ayat 17, Mami bisa baca? 14 ayat 17. Ya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa kita pasti mengenal Roh Kudus, ya. Sebab Roh Kuduslah yang menyertai kita dan di dalam kita. Nah, Roh Kudus pada saat kita bertobat, pada saat kita mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Rohnya ada di dalam kita. Nah, masalahnya adalah kita sering tidak mendengar atau tidak mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus tidak ambil bagian di dalam hidup kita. Saya percaya setiap orang yang mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang bertobat, pasti pernah mendengar suara Roh Kudus. Pasti mendengar suara Roh Kudus. Nah, paling tidak pada saat kita melakukan dosa, pasti Roh Kudus itu berbicara kepada kita untuk tidak melakukan dosa. Nah, itu suara Roh Kudus. Ya. Dia pasti mengingatkan kita untuk tidak melakukan dosa. Itu suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu dan dosa itu tidak bisa bersama-sama, tidak bisa menyatu. Nah, mari kita terus belajar mendengar suara Roh Kudus. Belajar untuk membedakan mana suara Roh Kudus dan mana suara iblis atau suara kedagingan kita sendiri. Kita belajar.
Saya percaya kita pasti bisa kalau kita mau, kita minta, kita belajar mendengar suara Roh Kudus. Ajak Roh Kudus untuk mengambil satu keputusan yang penting dalam hidup kita. Libatkan dia untuk aktif dalam kehidupan kita. Saya punya satu ilustrasi, ya, satu ilustrasi seperti ini, saudara. Di rumah saya, ya, contohnya di rumah saya membutuhkan ada satu peralatan yang rusak. Saya membutuhkan alat untuk memperbaiki barang yang rusak tersebut, ya. Saya membutuhkan peralatan untuk memperbaiki itu. Anggaplah saya membutuhkan tang. Nah, saya mencari tang itu ke tetangga saya meminjam tang itu, ya, untuk memperbaiki barang saya yang rusak. Nah, saya cari-cari tetangga ternyata nggak ada, ya. Ternyata waktu saya kembali ke rumah, ternyata saya baru ingat, ya, saya punya tang yang dulu udah lama saya beli, tapi tidak pernah saya gunakan, ya. Oh iya, ada tang ternyata di rumah saya. Saya cari dan saya ketemukan dan saya gunakan tang itu untuk memperbaiki barang saya yang rusak. Nah, ilustrasi ini juga bisa menggambarkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita seringkali mencari solusi atas permasalahan dalam hidup kita keluar. Ya, tanya sini, tanya sana, tanya pendeta, tanya orang pintar, ya. Kita mencari solusi, padahal kita tahu, kita tidak tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Dialah, dikatakan di sini, dialah yang mengajarkan kita, dialah yang memimpin kita, dialah yang menolong kita. Ya. Kenapa kita harus mencari keluar? Kenapa kita harus mencari solusi keluar? Nah, itu bisa kita dapatkan, ya, solusi itu bisa kita dapatkan kalau kita bisa mendengar Roh Kudus. Mendengar Roh Kudus. Nah, di sini juga kita bisa belajar dari Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai dengan 7, di mana Roh Kudus mencegah Paulus memberitakan Injil di Asia. Jadi Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, mereka fokus memberitakan, Roh Kudus membawa mereka untuk fokus memberitakan Injil ke Eropa, ya, ke daerah Eropa, dataran Eropa pada saat itu. Nah, apa yang terjadi? Paulus taat akan itu. Kita tahu bahwa orang-orang Eropa sekarang lebih berkembang, ya, lebih maju. Nah, dan Injil, bahkan Injil yang ada di Indonesia itu banyak diberitakan oleh orang-orang Eropa karena mereka menjelajahi samudra, menemukan benua-benua baru, ya, sambil mereka juga memberitakan Injil. Nah, demikianlah kita penting untuk mendengar suara Roh Kudus supaya kita tahu apa yang Roh Kudus mau dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita dapat belajar dari Roh Kudus adalah dengan membaca firman Tuhan. Ya, dengan belajar membaca firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 dikatakan, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, yang kalimat yang terakhir, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu mengingatkan kita akan perkataan Yesus. Nah, kalau kita nggak tahu apa yang perkataan Yesus, apa yang Roh Kudus akan ingatkan? Maka kita penting untuk mengetahui apa yang menjadi perkataan Yesus, apa yang menjadi pelajaran dari kehidupan Tuhan Yesus,
Kita harus tahu, kita harus baca, ya, kita harus dengar. Nah, dari situlah nanti Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan, mengingatkan kita akan pelajaran-pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Itulah tugas Roh Kudus. Kalau kita sama sekali gak belajar, apa yang Roh Kudus akan ingatkan? Nah, mari kita baca firman Tuhan, ya. Dengan membaca firman Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau kita dalam satu situasi tertentu, ya, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita, ayo anakku, ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Nah itu. Jadi kalau kita mau belajar dari Roh Kudus, kita harus baca firman Tuhan. 4. Memiliki hati dan pikiran yang mau dibentuk oleh Roh Kudus. Ya. Kita harus memiliki hati yang mau dibentuk. Bahkan kadang-kadang Tuhan membentuk kita dengan kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakkan kita. Tapi pada saat kita mau dibentuk oleh Tuhan, ya, Roh Kudus akan memberikan gambaran kepada kita, memberikan penerangan kepada kita apa maksud Tuhan di balik kejadian-kejadian yang kita alami. Ya, kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Kita bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh orang biasa. Kita bisa tahu apa maksud Tuhan di balik semuanya ini. Nah, saya mengambil ayat dari 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai dengan 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai dengan 17. Di sini dimana dikisahkan tentang Nabi Elia, ya, Nabi Elisa, ya, Nabi Elisa, dimana Nabi Elisa akan diserbu sama tentara Arab pada saat itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, di sini bujangnya, ya, atau pelayan abdi Allah itu, ya, dia sangat ketakutan karena melihat situasinya, ya, ada tentara, ada kuda dan kereta di sekeliling kota itu, ya, mengelilingi mereka. Nah, itu yang terlihat oleh mata secara fisik, ya, mata manusia. Tetapi Elisa berdoa, ya, supaya ia melihat, ya, supaya abdi pelayan Allah itu melihat bahwa ada yang lebih besar lagi, tentara yang lebih dahsyat lagi, lebih banyak lagi yang menyertai mereka. Nah, di sini Roh Kudus membukakan mata bujangnya itu, sehingga dia bisa melihat. Nah, kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan penglihatan kepada kita yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, secara manusia.
Kita akan melihat jalan keluar atas setiap permasalahan kita. Kita akan melihat masa depan kita. Kita akan melihat pengharapan kita di depan bersama dengan Roh Kudus. Ya, atas setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, Roh Kudus akan memberikan hikmat bagi kita untuk kita boleh menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, itulah 4 hal yang bagaimana kita bisa dapat belajar dari Roh Kudus. Biarlah ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, dan ini boleh menjadi kekuatan kita untuk kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Roh Kudus, dan kemenangan-kemenangan itu ada atas setiap kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh belajar bagaimana Roh Kudus itu boleh mengajarkan kami banyak hal Tuhan dalam kehidupan kami, dan buat kami untuk senantiasa boleh diajar oleh Roh Kudus, mengerti apa yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Buat telinga kami boleh mendengar suara Roh Kudus-Mu Tuhan, dan buat kami juga menjadi orang yang mengerti apa yang menjadi perkataan-perkataan Tuhan, belajar akan firman Tuhan, dan juga kami boleh memiliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan berdoa syafaat. Syukur Bapa, hari ini kami membawa bangsa dan negara kami Tuhan. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Shalom bagi Indonesia, damai sejahtera yang dari Tuhan turun atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh penuh atas bangsa ini. Kami bersyukur untuk damai sejahtera yang dari Tuhan atas bangsa kami. Kami bersyukur untuk keamanan, kami bersyukur untuk perekonomian yang baik Tuhan. Kami memberkati Presiden kami, kami memberkati setiap jajaran pemerintahan yang ada. Biarlah hikmat, manfaat yang dari Tuhan memenuhi setiap pemimpin-pemimpin kami, dan kami boleh dibawa menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga memberkati kota kami Pekanbaru Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk keamanan, untuk kesejahteraan di mana kami boleh tinggal Tuhan. Kami memberkati Pekanbaru, kami memberkati perekonomian penduduknya, pemerintahannya, semuanya ada dalam tangan Tuhan, dan juga ada keselamatan yang dari Tuhan atas kota kami Pekanbaru. Kami juga membawa gereja kami yang 12 ke dalam penasihat Tuhan. Kami memberkati kendala kami Tuhan Yesus, Pak Menteri dan ketiga wakilnya Tuhan. Kami memberkati pemimpin-pemimpin kami yang ada di gereja ini Tuhan. Tuhan tolong supaya setiap visi dan misi yang sudah Engkau berikan boleh digenapi dan wadah kami setiap jemaat-jemaat boleh bertumbuh Bapa. Kami juga berdoa memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di wadah ini Tuhan. Biarlah setiap keluarga-keluarga boleh semakin maju di dalam Engkau Tuhan. Setiap keluarga-keluarga boleh dipulihkan, semua jemaat-jemaat boleh mendapatkan sehadirat Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami mendukung mereka Tuhan, mereka memberkati juga setiap ibadah-ibadah raya yang akan diselenggarakan Tuhan Ibu Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan Yesus ada, dan setiap jemaat yang datang boleh pulang membawa pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Dan nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita bersedia dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat pada hari ini Tuhan. Dan sekarang kami berdoa buat keluarga kami Tuhan. Berkatilah Bapa dan Mama Tuhan dalam hidup karir mereka, dalam mereka kesuksesan, dan berikan mereka
Joel dalam keadaannya Tuhan, agar juga dapat menyerang Tuhan. Buka kami anak-anaknya Tuhan, dan kami panjang umur, kesehatan, juga hikmah dan kepintaran Tuhan, agar kami dapat menjadi sukses di menyerang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami berterima kasih atas pertemuan hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di doa-doa kami, biarlah kami senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menerima berkat-Mu Tuhan. Terimalah berkat dari kasih Allah Bapa, cinta dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu di Mesbah Keluarga berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.